Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Khairiyah dengan NIM 20106110030. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik berbasis Teknologi Informasi dalam meningkatkan pelayanan pembelajaran di SMK. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, dari pernyataan tersebut, maka diharapkan pendidikan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi juga akan ikut berkembang di dalamnya. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pemanfaatan teknologi sebagai sarana penunjang dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini juga berlaku pada lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menggunakan sekaligus mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu salah satunya adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen tidak kalah penting dalam meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran akademik di sekolah. Dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan sistem informasi manajemen bagi peserta didik adalah untuk membantu terlaksananya pembelajaran dengan berbasis internet. Salah satu contohnya yaitu e-learning, di mana e-learning di sini berperan sebagai penunjang pembelajaran dengan penggunaannya yang praktis, dan hasil dari pembelajaran e-learning ini tidak kalah bagus dengan hasil pembelajaran yang tradisional. Di dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pengelolaan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran di SMK, serta metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Arifuddin tahun 2021, penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat apabila penerapannya itu searah dengan tujuan, visi, dan misi dari organisasi tersebut dengan menggunakan strategi sistem teknologi informasi. Nah, pendapat ini diperkuat oleh pendapat menurut Nadaek 2010 bahwa diperlukan sebuah analisis untuk mengoptimalkan peran teknologi. Setelah itu dilakukan pemilihan model sistem informasi manajemen yang cocok dengan kebutuhan organisasi, dan implementasi sistem informasi manajemen harus dievaluasi agar tetap searah dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Acep Irham Ghufroni tahun 2011 dalam penelitiannya yang berjudul Information System Strategy Planning at the Siluwangi University Tasikmalaya, beliau menyatakan bahwa dalam melakukan analisis sistem informasi manajemen bisa menggunakan dua metode. Yang pertama, metode value chain analysis dan analisis SWOT. Nah, pendapat beliau ini juga diperkuat oleh penelitian Tri Wiono tahun 2012 dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Sistem Teknologi Informasi di Sekolah Dasar. Beliau juga menyatakan bahwa perlunya melakukan analisis dalam penerapan sistem informasi manajemen ini dengan menggunakan metode value chain dan analisis SWOT. Menurut Tanjung 2020 yang menyatakan bahwa implementasi sistem informasi manajemen ini bisa dilihat dari penggunaan fasilitas terpadu dan terintegritas seperti database guru, database peserta didik, bimbingan dan konseling, kartu pelajar yang dilengkapi dengan barcode dan rapot digital. Nah, sedangkan menurut Bay Rizky tahun 2021, sistem informasi manajemen sekolah bisa dikatakan baik apabila mempunyai aplikasi SMS Smart karena penggunaan yang mudah serta akses biaya yang lebih murah dan mudah dipantau, sehingga wali murid nantinya dapat langsung menerima pesan otomatis terkait nilai siswa, pembayaran sekolah, data guru, dan informasi lainnya. Menurut Eti Rochati dalam Februari 2020 menyebutkan bahwa dampak positif dari implementasi teknologi informasi pada organisasi ini bertujuan agar kinerja dalam organisasi dapat terselesaikan dengan efisien. Kemudian juga diperkuat oleh pendapat dari Juhji 2020 yang menyatakan bahwa dampak positif dari penerapan sistem informasi manajemen tapi bagi siswa, di mana siswa ini
bisa belajar melalui pembelajaran yang berbasis internet, yang dimana kita kenal sekarang adalah e-learning. Dan pembelajaran lewat e-learning ini terkenal lebih simpel dan lebih praktis. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, maka juga akan muncul dampak dari perkembangan tersebut. Namun, untungnya organisasi-organisasi saat ini yang mengikuti perkembangan tersebut menyambut dengan baik dan mampu menerima tantangan tersebut, khususnya di lembaga pendidikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Arifuddin tahun 2020 yang memberikan contoh bentuk kesiapan lembaga pendidikan dalam mengikuti perkembangan bisa dilihat dari banyaknya sekolah dan universitas yang menerapkan sistem informasi manajemen ini. Di dalam jurnal ini hanya membahas tentang bagaimana pengelolaan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran di SMK, terkait bagaimana perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasinya. Di sini saya sedikit menambahkan kritikan tentang apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi manajemen. Ada beberapa faktor pendukung dalam penerapan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan mutu pelayanan pembelajaran. Yang pertama yaitu kelengkapan fasilitas pendukung seperti hardware dan software. Nah, yang kedua sumber dana, dan yang ketiga sumber daya manusia yang berkualitas dan berbakat dalam bidang teknologi serta didukung oleh pihak internal maupun eksternal. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan sistem informasi manajemen ini, yang pertama fasilitas yang kurang mendukung, yang kedua akses internet sekolah yang sulit, dan pihak sekolah yang masih nyaman dengan penggunaan sistem informasi manajemen manual. Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang teknologi, serta kurangnya tenaga admin dan juga tidak mendapat dukungan dari pihak internal maupun eksternal. Nah, untuk menambah pengetahuan saja, bahwasanya dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama, membantu pimpinan dalam merencanakan, mengawasi, mengarahkan, serta mendelegasikan pekerjaan. Yang kedua, memudahkan dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga, menyajikan informasi yang lebih baik, efisien, akurat, dan tepat waktu. Dan yang keempat, meningkatkan produktivitas dalam organisasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.